Jadi gini masalahnya itu Jatman itu baru belakangan kita temukan, ternyata tahun 2019 itu ada sejumlah pimpinan Jatman yang mendaftarkan ke Kumham keberadaan Jatman sebagai perkumpulan sendiri terpisah dari NU. TV yang berbahagia, di pagi hari ini saya membuat suatu konten terkait perkembangan terbaru mengenai Jatman Habib Lutfi yang dipermasalahkan. Dan alhamdulillah akhirnya PBNU pun bersuara dengan tegas terkait pembangkangan dari Jatman versi Habib Lutfi. Kenapa PBNU cukup tegas? Karena secara hukum jelas di sana Jatman itu adalah banon dari NU. Maka banon itu adalah jelas berdasarkan Kemenkumhamnya itu adalah berinduk kepada Perkumpulan Nahdlatul Ulama, yaitu di PBNU. Jadi semua masalah hukum itu semua kita mengacu kepada PBNU, Kemenkumhamnya. Termasuk kami dari MWC, dari PC, itu tidak boleh membuat suatu izin ke Kementerian Hukum dan HAM, itu tidak boleh. Ketika ada urusan masalah apa-apa ya kita tetap mengacunya kepada minimal fotokopi dari Kemenkumham dari PBNU tadi dalam satu perkumpulan mengurus wakaf dan lain sebagainya, perizinan dan lain sebagainya. Ketika PBNU membuat izin tersendiri ke Kemenkumhamnya sendiri, inilah yang menyalahi aturan. Karena ada apa? Walaupun kata sekjennya dulu pernah mengklarifikasi di media bahwa katanya dia sudah membaca aturan di mana aturan tersebut tidak ada yang mengatur dalam ADART-nya Banom tidak boleh berdiri sendiri atau dan sebagainya. Itu alasan daripada Sekjen Jatman versi Habib Lutfi. Akan tetapi secara etika, moral, ya tidak demikian, karena Jatman itu sendiri yang mengesahkan adalah PBNU, banon daripada NU. Semestinya apapun yang dilakukan oleh Jatman, ya setidaknya harus minimal diketahui apa diperbolehkan atau tidak. Yang kedua, ketika dia membuat suatu izin Kemenkumhamnya, di sana ada suatu perubahan juga. Perubahan dalam bunyi tertentu bahwa kenapa juga dikatakan kalau Habib Lutfi sekarang yang akan diadakan adalah muktamar. Berarti kalau muktamar itu sama seperti halnya dengan PBNU. Tandingannya PBNU. Sementara kalau yang lain Banu itu tidak ada kata muktamar. Muslimat itu kongres, Fatayat itu kongres, IPPNU ya kongres, Banser Ansor itu ya kongres. Jadi tidak muktamar. Nah, karena ada perubahan-perubahan yang ditentukan oleh Jatman versi Habib Lutfi, sehingga ini jelas mengindikasikan bahwa dia adalah pembangkangan, murni pembangkangan. Termasuk pas ketika bahwa sudah masa-masa demisioner, sudah habis masa baktinya, lalu kemudian dikumpulkan oleh PBNU karena menurut Gus Yahya dalam penyampaiannya itu bahwa beliau sudah mengutus Rois Amnya kepada perwakilan untuk menghadap Habib Lutfi dalam bertabayun 2 kali. Akan tetapi tidak ada tanggapan, yang akhirnya memutuskan untuk rapat di Surabaya, mengumpulkan dan hadir
dan ada surat yang diedarkan oleh Habib Lutfi tentang tidak boleh menghadiri rapat yang diselenggarakan PBNU. Akhirnya PBNU mengambil langkah yang cukup tegas, intinya bahwa tetap akan diadakan kongres Jatman yang ada di Toyudan, ya, di dekat bandara Solo, yang insya Allah nanti akan diselenggarakan, mudah-mudahan terselenggara dengan baik, walaupun menurut versi bahwa versinya Habib Lutfi pun akan mengadakan daripada muktamar istilahnya, bukan kongres yang akan diselenggarakan mungkin setelah ini. Tapi kami warga NU sudah jelas bahwa Habib Lutfi adalah bagi kami orang yang berbahaya, bukan sekedar memalsukan daripada makam, bukan sekedar memalsukan sejarah, bukan sekedar memalsukan pendirinya NU, tapi semua termasuk Jatman pun adalah orang-orang yang dipalsukan. Maka inilah sudah jelas apa yang disampaikan Habib Lutfi adalah merupakan bumerang bagi kita semua kalau tidak segera diantisipasi. Coba kita dengarkan apa yang disampaikan Gus Yahya tadi. Jadi gini masalahnya itu Jatman, itu baru belakangan kita temukan, ternyata tahun 2019 itu ada sejumlah pimpinan Jatman yang mendaftarkan ke Kumham keberadaan Jatman sebagai perkumpulan sendiri terpisah dari NU dengan akte notaris sendiri. 2019, dan kemudian tidak ada komunikasi dengan bahkan cabang-cabang, tidak tahu apa Idaroh Suubiyah itu cabang-cabangnya Jatman, tidak tahu. Sementara kalau dalam periodisasi NU masa khidmahnya selesai 2023 dan tidak dilakukan apa-apa sampai 2024, lebih setahun. Nah ini kan ada masalah kontroversi hukum ini, gimana lalu statusnya toh? Gitu. Nah maka PBNU membuat keputusan pertama memfasilitasi pertemuan antara pimpinan Idaroh Aliyah dengan Idaroh Wusto. Pertemuan dan semuanya hadir, dari Idaroh Aliyah hadir, Mudir Am dan Sekjennya hadir, Idaroh Wusto hadir. Bicara soal kontroversi-kontroversi ini sampai pada kesepakatan diserahkan kepada PBNU. Lalu PBNU itu ada proses-proses selanjutnya sampai PBNU memutuskan untuk mengambil alih pelaksanaan kongres. Nah, sehingga kemudian insya Allah nanti 21 Januari kita adakan. Ini maksudnya apa? Supaya ini jadi satu. Jatman itu bukan organ yang terpisah yang boleh jumpalitan mau-maunya sendiri tanpa harus koheren dengan NU, itu tidak boleh. Wong ini satu ini, gitu. Jangan dipreteli. Itu maksudnya. Ya, bisa dimengerti ya. Nah kalau soal komunikasi kita sudah jalankan, soal adab dan lain-lain sudah kita jalankan. Rois Am itu sudah mengirim utusan salah satu Rois Suriah PBNU untuk menghadap kepada pimpinan Jatman. Bukan cuma sekali, sampai 2 kali. Gitu. Nah soal respons dari sana ya kita mau gimana? Kita harus ngitung apa yang lebih penting. Yang lebih penting adalah soal koherensi ini lagi-lagi. Supaya tata kelola ini jelas, ini konsolidasi tata kelola. Dari NU dan seluruh elemen-elemen instrumen-instrumen organisasinya, termasuk Fatayat, Muslimat, ya, Ansor, Ibnu, PBNU, Jatman, dan lain sebagainya, ini harus koheren. Kalau enggak, ya apa gunanya ada NU? Ya itulah apa yang disampaikan oleh Gus Yahya dengan tegas PBNU untuk mengambil alih adanya Jatman yang hampir disalahgunakan oleh Habib Lutfi, yang hampir ada sebuah pembangkangan dari Habib Lutfi. Entah kenapa seakan-akan bahwa dia adalah mungkin akan menguasai, karena pengen menguasai PBNU
ingin jadi Rais Am berapa kali pun gagal, hingga akhirnya membuat suatu hal tersendiri untuk mendirikan Jatman atas nama kelompok daripada Habib Lutfi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Arif kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.